Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji sepenuh hati dan puja sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat dalam bentuk nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama yang paling penting yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin kita, ngaji kita setiap hari Jumat malam, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perjuangan beliau, dengan kesabaran beliau, agama Islam ini sampai detik ini masih berada di dalam genggaman jiwa kita, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, alhamdulillah untuk saat ini sudah ada 10 peserta yang sudah masuk di Zoom. Ada Pak Afandi Hasan, ada Ibu Iva, ada Ustadz Irfan, ada Bu dan yang senantiasa mengikuti ini Ibu Tri Sukmawati. Alhamdulillah, kalau dilihat ini alhamdulillah rutin mengikuti. Terima kasih Ibu, salam dengan keluarga. Ada Pak Yoyo Edi Sucahyo juga. Untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator insya Allah akan membimbing acara kajian ngaji umroh pada malam hari ini. Untuk sebelum memasuki acara inti, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu ngaji umroh yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Adhan dengan tema niat umroh menggapai ridho Allah di tanah suci. Kepada Ustadz Adhan Mahdi LC, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Ustadz Ajun selaku moderator. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jamaah sekalian kalau suaranya agak serak ini karena memang waktu-waktu orang-orang pada film. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ngaji umroh. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali di acara yang mulia, di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang mana majelis ilmu itu adalah majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk senantiasa membersamai orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Bahkan para malaikat sendiri senantiasa mengikuti majelis-majelis ilmu ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah ajaran Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dua pertemuan yang lalu, karena pertemuan yang lalu kita membahas yang berkaitan dengan yang namanya
Muharram ya, sejarah penamaan Muharram ya yang sudah kita upload di YouTube. Insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan ngaji umroh, kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ihram. Di 2 pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang berkaitan dengan ihram, pakaian ihram, kemudian larangan-larangan daripada ihram, termasuk di situ hukum memakai wewangian bagi wanita dan lain-lain sebagainya. Nah, insya Allah pada kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan niat umroh. Bagaimana tata cara niat umroh, kemudian lafadznya apa saja, kemudian apa saja yang disunnahkan setelah niat umroh, akan dibahas pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, slide-nya terlihat ya. Insya Allah slide-nya terlihat ya. Bismillah. Ya, judul ngaji umroh pada malam hari ini adalah niat umroh menggapai ridho Allah di tanah suci. Jadi, kenapa kok niat itu diselaraskan dengan ridho Allah? Karena apapun amalan kita, apapun ibadah kita, kalau kita niatnya bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho dengan amal perbuatan kita. Kata salah seorang ulama mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal-amal yang sedikit, amal-amal yang kecil tetapi dibesarkan dengan niat. Wa kam min amalin kabirin tusawwiruhun niyyah. Dan betapa banyak juga amalan-amalan yang sangat besar tetapi dikecilkan dengan niat. Ya, misalkan kita ingin umroh, misalkan kita menjalankan ibadah umroh, tetapi niat kita itu kerdil. Niat kita hanya untuk dipuji orang, niat kita hanya untuk disanjung orang, niat kita bukan ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu adalah niat yang kerdil yang perlu kita hindari. Contoh lain, misalkan ada gangguan di jalanan. Kalau kita menyingkirkan supaya saudara-saudara kita tidak terkena batu yang ada di jalanan tersebut, tidak membahayakan, maka tatkala sesuatu yang kecil itu kita niatkan lillahi ta'ala, maka bakal menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun batu yang kecil kita singkirkan daripada jalanan, tatkala kita bisa menyelamatkan satu nyawa seseorang, maka itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang amalan yang sangat-sangat besar tapi niatnya salah. Ya. Tetapi yang paling utama adalah amalan besar dibarengi dengan niat yang ikhlas, dibarengi dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Kita masuk Bapak Ibu sekalian ke pembahasan pengertian niat. Nah, kita harus tahu dulu, kalau kita mau belajar apapun, kita harus tahu apa itu makna dibalik sesuatu tersebut ya. Kita sekarang membahas yang berkaitan dengan niat. Ya, pertama kita harus tahu dulu menurut bahasa, kedua menurut istilah. An-niyatu hiya al-qasdu. An-niyatu lughatan hiya al-qasdu. Jadi niat menurut bahasa itu adalah bermaksud. Wa niyatu istilahan, dan niat menurut istilah adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan awal pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan kita berniat wudhu, berarti awal mula yang berniat itu kapan? Ketika membasuh muka. Karena muka itu adalah pertama kali rukun daripada rukun wudhu. Begitu pula berniat umroh kapan? Berniat umroh itu pertama kali atau awal perbuatan kita menuju umroh, yaitu ihram. Ketika ihram barulah kita berniat. Tentunya ketika kita sudah memakai pakaian ihram, barulah di situ kita sudah meniatkan umroh tersebut. Kemudian di dalam niat itu ya, kalau di dalam niat umroh
kesepakatan ya di antara para ulama ketika melakukan ihram baru dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berniat. Nah, tapi berbeda halnya, ya misalkan sholat. Ya. Sholat itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat itu niatnya ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu pertama kali amalan daripada sholat. Ada sebagian ulama yang lain diperbolehkan niat sholat itu sebelum takbiratul ihram karena susah berbarengan dengan takbiratul ihram. Itu yang berkenaan dengan niat ya. Sangat banyak sekali. Kalau kita bahas niat itu di semua ibadah ya pasti akan panjang lebar, baik yang niat itu yang berkenaan dengan ibadah maupun yang berkenaan dengan muamalah. Kemudian yang selanjutnya adalah niat umroh adalah apa itu niat umroh ya? Pertama kita harus tahu apa itu niat umroh. Niat umroh setelah tadi kita ta'rifkan, setelah kita definisikan makna umroh, maka dapat kita simpulkan niat. Kalau tadi kita membahas tentang niat saja secara umum, maka kita harus tahu makna daripada niat umroh. Kita kerucutkan makna niat tersebut khusus niat umroh. Niat umroh adalah tekad dalam hati untuk melaksanakan ibadah umroh yang diawali dengan mengucapkan niat ketika berada di miqat. Jadi ibadah umroh itu adalah suatu ibadah yang mulia, perlu adanya niat. Kapan itu niat? Niatnya tidak sembarangan niat, tetapi niatnya harus yang berada di miqat. Ya. Miqat itu ada beberapa miqat ya. Kalau ahlu Madinah maka miqatnya di Dzulhulaifah. Kalau arah ke Yaman ya, maka miqatnya di Yalamlam. Kalau negeri Syam ya, orang yang umroh ataupun haji dari negeri Syam langsung ke Mekah maka miqatnya di Al-Juhfah. Kalau dari arah Irak maka miqatnya di Dzatul Irq. Kemudian dan lain-lain ya. Jadi sesuai dengan miqatnya masing-masing. Berniat melaksanakan umrah itu sesuai dengan niatnya, sesuai dengan miqatnya masing-masing. Tentunya di dalam miqatnya. Bagaimana ketika di miqat kok lupa niat? Nah, maka tatkala dia ingat di perjalanan menuju dari miqat menuju Masjidil Haram, dia baru ingat kok belum niat, maka niatnya di perjalanan tidak ada masalah, tetapi dia kena denda. Karena niat di miqat itu adalah salah satu wajibnya daripada umroh, wajib dilaksanakan. Kalau misalkan tidak, maka dia kena dam. Umrohnya tetap sah, tetapi dia kena dam. Kemudian yang selanjutnya adalah niat merupakan syarat sahnya ibadah dalam Islam. Tanpa niat, ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dapat dipahami ya. Ya, silakan ditulis di chat ya. Semoga nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dapat pertanyaan, silakan ditulis di chat. Kalau takut lupa ya. Atau nanti ditampung dulu ditulis di kertas atau dimanapun. Nanti baru ditanyakan di sesi tanya jawab. Bismillah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Dalil tentang niat. Nah, di sini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwasanya beliau Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Di situ pakai kata-kata al-a'mal. Al-a'mal itu jamak daripada amalun. Amalun itu berarti satu amal. Tiga amal atau lebih ya, berarti dia amalan-amalan. Nah, di sini disimpulkan oleh para ulama, amal di sini ya tidak hanya amalan umroh ya. Di sini amalan sholat juga termasuk al-a'mal, kemudian wudhu juga termasuk al-a'mal, kemudian haji dan umroh juga termasuk al-a'mal, kemudian zakat juga al-a'mal, puasa al-a'mal, kemudian jual beli juga al-a'mal, semuanya al-a'mal. Segala sesuatu yang
baik itu sifatnya ibadah maupun amalah, itu adalah al-amal tergantung pada niatnya, ya. Kalau niatnya baik maka dia berpahala, tetapi kalau niatnya sebaliknya tidak berpahala, bahkan nanti mendapatkan siksa di akhirat, ya. Karena seseorang yang menghafalkan Al-Quran, seseorang yang membaca Al-Quran tiap harinya, kemudian orang yang suka gemar bersedekah, kemudian orang yang berjihad fisabilillah, tatkala salah niatnya, maka mereka lah yang pertama kali dijebloskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mungkin sudah masyhur di antara kita Bapak Ibu sekalian, ya, cerita atau hadis yang menerangkan bahwasanya nanti 3 orang ini, yaitu penghafal Quran, orang yang dermawan, orang yang berjihad fisabilillah, disidang sama Allah. Kemudian si penghafal Quran ditanya, apakah kamu dulu menghafal Quran? Apakah kamu dulu selalu membaca Quran? Ya, ya Allah, saya selalu membaca Quran setiap malam dan setiap siangnya. Ya, maka dan saya membacanya ikhlas karena engkau. Maka dibantah sama Allah, tidak, kamu tidak ikhlas karena kamu membaca Al-Quran itu tidak mengharapkan itu, tidak mengharapkan pahala dariku, tetapi engkau membaca Quran supaya dibilang qari'ul Quran, supaya dibilang pembaca Al-Quran. Maka engkau mendapatkannya. Ya. Maka Allah SWT menyeretnya ke dalam neraka. Itu pula orang yang dermawan, ya, ketika disidang sama Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kamu dulu orang yang dermawan? Iya, saya mendermakan harta saya, kata orang dermawan ini, karena engkau ya Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bohong, kamu mendermakan hartamu itu bukan karenaku, bukan mencari ridhoku, tetapi kau mendermakan hartamu itu untuk supaya dibilang orang yang dermawan. Kamu setelah mendapatinya, maka dijebloskan, Allah SWT menjebloskannya ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir adalah mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ya, maka disidang dia, ya, ya mujahid, apakah kamu dulu berperang untukku? Ya, ya Allah, saya berperang untukmu, saya ingin mendapatkan pahala darimu. Ya, maka kata Allah apa? Bohong, ya kadzabta, kamu telah bohong. Ya, kamu berjihad di jalan Allah itu bukan karena aku, tetapi karena supaya dibilang kuat, supaya dibilang pahlawan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjebloskan ke dalam nerakanya. Maka itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti tatkala ada ancaman hadis seperti ini, bukan berarti kita takut dalam beramal, ya. Ya, lanjutkan saja, ya, karena takut dalam beramal itu sama dengan riya. Wah, saya nggak jadi sedekah lah, takut riya, itu malah riya. Ya. Saya nggak jadi umroh lah, takut riya, itu juga nama riya. Ya. Jadi kita ada kaidah, kalau seseorang yang barang siapa yang takut riya, dia maka riya. Ya. Maka ketika ada gangguan seperti itu, maka lewati saja, karena itu adalah waswas syaitan, gangguan daripada setan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan sesungguhnya apa-apa dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ketika seseorang berniat umroh untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ya. Tetapi kalau dia niat umrohnya hanya untuk formalitas, supaya dibilang orang pernah umroh, supaya dibilang orang macam-macam, maka dia akan mendapatkannya juga, ya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia misalkan niat niat umroh untuk menghapuskan dosa, maka Allah akan menghapuskan dosanya. Ya, dia niat umroh untuk terhindar dari fakir, maka insya Allah dia akan terhindar dari kefakiran. Ya, maka kalau kita niat umroh, kita niatkan menggabungkan niat itu untuk menggabungkan seluruh kebaikan untuk niat umroh, maka insya Allah kita mendapatkan semuanya. Kita niat umroh supaya Allah SWT menambahkan rezeki kita. Kita niat umroh supaya dihapuskan dosa kita. Kita niat umroh supaya mendapatkan pahala dari Allah. Kita niat umroh supaya uh, dan lain-lain, ya. Pokoknya semua amalan ibadah itu kita, semua niat-niat kebaikan itu kita kumpulkan di umroh. Insya Allah kita mendapatkan semuanya itu, ya. Yang penting kita
niatnya tidak salah. Contoh lain misalkan kita sholat jamaah di masjid, niatnya jangan hanya sekedar sholat jamaah. Kalau sekedar sholat jamaah kita cuma mendapatkan 27 derajat ya. Tetapi niatkan juga silaturahim di antara para jamaah yang lainnya, niatkan juga bertemu kaum muslimin, niatkan juga sapa saling sapa di antara kaum muslimin. Insya Allah ketika kita kumpulkan semua niat itu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Kemudian penjelasan makna hadis. Hadis ini menunjukkan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah. Niat menentukan apakah amal tersebut diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, kalau kita membaca terusan hadisnya, ya, itu maka akan kita temui faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu ya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya dia itu untuk dunia yang dia cari, awi imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu untuk mengincar seorang perempuan yang ingin dinikahinya, hijratu ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrahnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, jamaah haji umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengucapkan niat umrah ya? Yang pertama adalah mengucapkan niat di mikot. Ya, jadi mengucapkan niat umrah itu harus di mikot. Karena apa? Karena mengucapkan niat di mikot itu termasuk wajib daripada umrah. Di dalam umrah itu ada wajib, ada rukun, dan ada apalagi wajib, rukun, dan ada sunnah. Ya. Kalau wajib itu apa? Wajib itu ketika dikerjakan, maka dia mendapatkan pahala. Ketika ditinggalkan, maka dia kena dam, harus membayar denda, tetapi tetap sah umrohnya. Berbeda halnya ketika rukun umroh, contohnya tawaf. Ketika sengaja meninggalkan tawaf, maka batal tawafnya, bahkan batal umrohnya, karena tawaf termasuk daripada rukun umroh. Nah, kalau misalkan sunnah daripada umroh, kalau ditinggalkan nggak dapat apa-apa, kalau dikerjakan malah dapat pahala. Contohnya apa? Contohnya meminum air zam-zam setelah tawaf. Contoh lagi sholat 2 rakaat setelah tawaf. Contoh lagi ketika di sofa menuju marwah ya, dari kecil bagi laki-laki, itu semuanya sunnah daripada umroh ya. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Bacaan niat umroh itu adalah labbaik Allahumma umratan ya. Labbaik Allahumma umratan, atau nama itu fardhu al-umrata lillahi ta'ala. Pendapat ulama ya. Jadi menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, bahwa melafadzkan niat umrah itu diperbolehkan ya. Kenapa kok khusus umrah itu diperbolehkan dilafadzkan ya? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga mengamalkan ya. Allahumma umratan. Dan itu termasuk lafaz daripada niat umrah. Kemudian kapan mengucapkan niat? Ya. Mengucapkan niat umrah itu saat di mikot. Ya, niat umrah harus diucapkan ketika jamaah berada di mikot. Mikot itu apa? Mikot adalah batas-batas geografis yang telah ditentukan bagi jamaah umrah. Jadi nggak asal tempat ya. Dapatkan niat itu ketika di mikot. Ya, ada batasan-batasannya. Di sini ada namanya mikot makani dan mikot zamani. Nah, di sini ada keterangan sebelumnya. Apa itu mikot makani? Mikot makani adalah tempat atau lokasi tertentu yang harus dilewati oleh jamaah haji atau umroh sebelum memasuki Makkah.
tempat ini mereka harus mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, kita tahu kalau lokasi mikot itu ada beberapa titik ya. Kalau orang Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara seluruhnya itu maka mikotnya di Yalam mengikuti mikotnya ahli Yaman ya. Ahli Yaman. Kenapa? Bahkan ada pendapat di antara mayoritas ulama Indonesia yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan mengambil mikotnya di Bandara Jeddah. Karena memang kalau di Yalam kita kesulitan mengganti pakaian kita di atas pesawat. Maka ada keringanan untuk diperbolehkan mengambil mikot di Bandara Jeddah. Kemudian mikotnya ahli Syam berada di Al-Juhfah. Mikotnya ahli Madinah berada di Dzul Hulaifah atau Fir Ali. Mikotnya orang-orang yang berarah dari Irak maka di Dzatul Irqi. Kemudian mikotnya yang arah daripada Najd, Qardul Manazil. Itu ada 5 mikot bagi orang yang umroh. Baik umroh maupun haji. Kemudian mikot zamani itu apa ya? Walaupun sama-sama mikot, tapi yang membedakan adalah kalau makan itu artinya tempat, zamani artinya waktu ya. Di waktu tertentu di mana jamaah haji atau umroh dapat memulai niatkan ihram mereka. Untuk haji, mikot zamani adalah bulan-bulan tertentu. Nah, jadi dalam kalender Islam. Jadi untuk haji itu mikot zamaninya itu tidak sembarang waktu. Jadi mikot zamaninya mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah di 10 hari pertama. 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu mikot zamani. Ya, kalau lebih atau kurang dari itu ya atau selain daripada bulan-bulan yang disebutkan tadi maka tidak sah ambil mikotnya untuk jamaah haji. Sedangkan untuk umroh mikot zamani berlaku sepanjang tahun. Berbeda halnya ketika umroh maka mikot zamaninya itu adalah panjang tahun, sepanjang waktu. Karena umroh tidak dibatasi oleh waktu. Mau umrohnya, jenengan mau umroh habis subuh, habis duhur, habis maghrib, habis asar, habis isya, serah ya. Bebas tidak terikat waktu seperti halnya. Kemudian syarat sah dan rukun niat. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya ada syarat, ada rukun. Syarat itu apa? Asyaratu huwa khariju mahiyati syai' yang berada di luar perbuatan tersebut. Contohnya misalkan syarat sah niat ya. Yang pertama adalah Islam. Ya, kalau orang kafir niat umroh misalkan maka dia tidak sah ya, tidak sah nih apa namanya umrohnya. Kedua tamyiz. Nah, tamyiz ini adalah dewasa, sudah balik dan berakal ya. Tamyiz ini ada 2 makna ya, balik dan berakal. Kalau orang gila maka tidak sah niatnya. Kemudian kalau orang masih belum balik tidak sah juga niatnya. Dia diperbolehkan umroh, diperbolehkan, tetapi ketika dia sudah beranjak balik, dia wajib umroh kembali. Karena ketika dia belum balik, umrohnya dianggap sunnah, bukan mengukurkan kewajiban. Kemudian yang ketiga menentukan ibadah yang dimaksud atau ta'yin, ya ta'yin. Yang keempat adalah murni karena Allah. Itu yang di luar daripada umroh. Kemudian rukun niat ada 3. Yang pertama al-qasdu, yang berarti bermaksud. Ya, maksudnya ini umroh apa? Umroh atau haji, sholat atau zakat, puasa atau dan lain sebagainya. Ta'yin harus menentukan. Yang ketiga adalah mukhlis, harus ikhlas lillahi ta'ala. Bahwa itu fardhu al-umrata lillahi ta'ala, harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian hikmah dan manfaat niat umroh. Ya, jadi niat umroh itu ada manfaat dan hikmahnya. Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan dan pahala. Dengan kita itu niat umroh, maka akan kita mendapatkan pahala niat tersebut ya. Karena innamal a'malu binniyat, kalau kita mendapatkan niatnya, kalau kita biarkan billahi ta'ala, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya menguatkan kandungan hati dalam ibadah. Dengan niat umroh itu semakin kuat niat kita untuk umroh.
Ya berbeda halnya ketika seorang umroh tapi tanpa adanya niat maka dia akan malas-malasan. Ya, tidak ada kemantapan dalam jiwanya, tidak ada kesungguhan dalam jiwanya untuk melakukan umroh tersebut ya. Bahkan umrohnya gugur atau tidak sah karena tidak didahului oleh niat. Kemudian kita lanjutkan ya. Insya Allah masih kuat ya bagi sekalian ya. Ya, bismillah. Membaca talbiyah, membaca talbiyah. Mulai di sini sudah diharamkan baginya larangan-larangan ihram. Jadi setelah niat, setelah kita memakai pakaian ihram, jangan lupa bagi laki-laki celana dalamnya, mohon maaf ya, sidiknya harus lepas karena itu termasuk pakaian yang berjahit. Kemudian pas memakai pakaian ihram, setelah memakai pakaian ihram, ya, kemudian melafazkan niat. Habis itu antara miqat dengan Masjidil Haram kita disunahkan berbanyak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi itu diperintahkan, dianjurkan untuk membaca itu sampai Masjidil Haram ya, sampai memasuki Masjidil Haram. Ya, itu termasuk sunnah daripada umroh. Keutamaan talbiyah ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, "Ma'ahalla mahli wala kabbara mukabbir illa basyarun." Qila ya Rasulullah bil jannati qala na'am. Artinya tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah dijanjikan dengan surga? Beliau menjawab ya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Jadi orang yang sering melantunkan talbiyah ketika umroh, maka balasannya tidak main-main ya. Balasannya adalah surga. Karena surga itu adalah tempat kembali terbaik. Tidak ada tempat terbaik dimanapun itu melainkan surga yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, untuk larangan-larangan ihram, insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan yang akan datang. Karena larangan-larangan ihramnya sangat banyak sekali, perlu kita konsentrasi, perlu kita teliti ya. Ya semoga yang sedikit ini menambahkan wawasan kita tentang ihram. Ya semoga dengan ilmu yang kita dapatkan malam ini kita dapat mengamalkannya, kita dapat sehingga umroh kita tidak sia-sia, umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, silahkan insya Allah kita buka sesi tanya jawab, tetapi sebelumnya kita serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator Ustadz Ajun, silakan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustadz Adhan atas penyampaiannya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kita sapa dulu. Ini ada yang masuk, ada Mas Andika, ada Bu Hani, ada Bu Hafsini dari Tuban. Ada siapa lagi ini? Alhamdulillah. Baik. Setelah sekian banyak dijelaskan oleh Ustadz Adhan mengenai niat umroh, barangkali dari peserta Zoom meeting atau calon jamaah 15 Agustus ada yang mau bertanya terkait niat-niat yang akan dilaksanakan saat berada di kota suci Makkah dan Madinah. Monggo, silakan. Monggo silakan, mungkin Bu Iva, Pak Afandi Hasan, silakan. Oh,
Atau kalau memang malu untuk bertanya via Zoom meeting bisa via WA juga bisa atau langsung di chat di Zoom meeting juga bisa. Monggo silakan. Baik Ustadz Adahan, kalau tidak ada yang bertanya, ini ada salah satu apa pertanyaan mungkin mewakili dari teman-teman juga dari calon jamaah terkait niat Ustadz Adahan ya. Eh, jadi ketika kita sudah mengambil niat untuk umroh yang pertama itu umroh wajib. Kemudian selanjutnya kan apa namanya umroh sunnah. Nah, ketika calon jamaah dari Hanator ini ada yang ingin membadalkan mungkin orang tuanya atau mbah-mbahnya yang memang sudah meninggal ataupun sudah dipastikan tidak bisa berangkat ke Baitullah. Bagaimana niatnya Ustadz Adhan? Monggo barangkali bisa dicontohkan Ustadz untuk khusus membadankan umroh Mas Han. Siap. Terima kasih Ustadz Adhan. Nggih, terima kasih luar biasa pertanyaannya Ustaz Ajun. Nggih, langsung dijawab nggih Ustaz Ajun nggih. Siap, siap. Nggih. Untuk niat daripada ketika kita berniat untuk mewakilkan saudara kita atau orang tua kita yang sekiranya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya kalaupun masih hidup tetapi tidak mampu melaksanakan umroh, maka lafadz niatnya adalah tinggal ditambah ya'an. Ya, contohnya, labbaik Allahumma umratan an fulan atau an fulana. Ya, kalau misalkan namanya Ahmad, labbaik Allahumma umratan an Ahmadin. Ya. Kemudian kalau misalkan yang perempuan namanya Aisyah, misalkan labbaik Allahumma umratan an Aisyah. Kemudian itu yang versi pertama. Kemudian versi kedua, nawaitu fardhu al-umrata wa ahramtu biha billah wa ahramtu biha an fulan an Ahmad lillahi taala misalkan. Nah, kalau misalkan perempuan nawaitu fardhu al-umrata wa ahramtu biha an Aisyata lillahi taala. Saya meniatkan umrah dan saya berihram untuk mewakilkan Ahmad atau untuk mewakilkan Aisyah atau untuk mewakilkan sebut aja namanya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan susah menghafalkan Arabnya ya nggak apa-apa seperti itu ya lafaz umrohnya ya. Saya berniat melaksanakan fardu umroh dan saya berniat ihram untuk mewakilkan uh, fulan atau fulana untuk Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti itu Ustaz Ajun ya. Mungkin ada Oh, pertanyaan lain. baik, terima kasih sampaikan oleh Ustadz Adhan. Barangkali dari peserta Zoom meeting ada yang ingin bertanya. Mumpung ini Ustadz Adhan ini masih semangat ini. Tanya Ustaz. Silakan Bu. Wah, Oke, ya monggo. silakan. Saya mau tanya Ustaz, yang seandainya kita niat dalam hati saja, tidak usah kita beri nawaitu an umrota itu cuma dalam hati saja bisa. Oke, terima kasih banyak Ibu Fatim. Ini luar biasa pertanyaannya nggih. Nah, jadi untuk masalah melafadzkan niat, ya, melafadzkan niat itu kalau selain daripada umroh itu ada silang pendapat di antara para ulama ya. Kalau ulama dari kalangan madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu pertama kita jelaskan dulu bahwasanya kesepakatan para ulama niat itu adanya di dalam hati. Ya. Adapun melafadzkan niat itu ada silang pendapat. Nah, maksudnya ada perbedaan di antara para ulama. Ada ulama yang bahkan mensunnahkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Nah,
Ulama yang mensunnahkan niat dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama yang tidak mensunnahkan niat dari kalangan mazhab Maliki. Itu berlaku di misalkan sholat, wudhu, dan lain sebagainya. Ya, kalau sholat berarti pakai usolli fardhu al-isya. Ya, kalau misalkan wudhu, nawaitu fardhul wudhu, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dalam mazhab Maliki ya tidak perlu untuk dilafadzkan, ya, cukup di dalam hati. Kemudian khusus ibadah umroh, ibu sekalian, khusus ibadah umroh itu dianjurkan untuk dilafadzkan. Itu kesepakatan para ulama, ya, kesepakatan para ulama itu dianjurkan, ya, bahkan diperbolehkan melafadzkan niat umroh. Tetapi apa hukumnya ketika niat umrohnya tidak dilafadzkan? Ya tetap sah, ya. Yang penting niat di dalam hati. Karena apa? Karena walaupun kita melafadzkan niat umroh, tetapi kita tidak berniat di dalam hati, maka umrohnya tetap tidak sah, ya. Nah, maka fungsinya melafadzkan niat ketika umroh itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu untuk meyakinkan apa yang ada di dalam hati, seperti itu Ibu Fatim, ya. Jadi bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika niat umroh itu tidak dilafadzkan? Ya tidak masalah, yang penting tetap berniat. Nah, tidak ada masalah, mau itu dilafadzkan mau tidak ada masalah, ya. Dua-duanya baik, ya. Dua-duanya baik, tetap boleh diamalkan dua-duanya. Yang penting ya niat di dalam hati ada, gitu. Walaupun dilafadzkan tetapi nggak ada niat di dalam hati, ya tetap apa ya tetap tidak sah, ya. Yang penting di dalam hati, karena niat itu adalah tempatnya di dalam hati, ya. Ketika dilafadzkan tetapi di hatinya tidak ada niat, ya sama saja, ya. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Ustaz, sudah banyak ilmu yang dapat dari kajian ini. Dan saya boleh tahu Ustaz ini di posisinya di mana ya, kok kelihatannya badannya kurang fit gitu. Nggih, Bu. Ini di Paciran, Bu. Saya ngekos di Paciran, kebetulan ngajar di sini di Paciran juga, di salah satu pondok pesantren di Paciran. Oh iya, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajun. Di Jimut, Mas Ajun. Ya, mungkin untuk Mas Ajun, sementara mungkin ada hal yang mendesak yang membuat beliau harus menidurkan Alhamdulillah anaknya atau apa, Ustaz? sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ini tadi kendala. Baik, terima kasih Bu Fatim atas pertanyaannya. Alhamdulillah salah satu peserta yang istiqomah mengikuti kegiatan ngaji kita. Mungkin dari salah satu peserta lagi ada yang ingin bertanya, kita kasih satu kali kesempatan lagi sebelum ditutup oleh Ustadz Adhan. Monggo. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita menginformasikan kembali. Insya Allah, kalau untuk saat ini kita by Zoom meeting, insya Allah minggu depan tanggal 1 Agustus, khusus calon jamaah trip Agustus, tanggal 1 kita akan mengadakan manasik umroh. Insya Allah nanti di kantor Hanatul itu akan dijelaskan lebih gamblang lagi terkait persiapan dan lain sebagainya. Untuk itu siapkan pertanyaan apapun nanti yang ingin disampaikan ketika nanti manasik. Insya Allah Ustadz Adhan kalau semua. Baik, mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Ustadz Adhan. Monggo silakan Ustadz. Terima kasih atas waktunya Ustadz Ajun. Dan sebelum kita tutup, ya, untuk closing statement, insya Allah ngaji umroh ini kita adakan di setiap pekannya.
Kemudian setiap 1 bulan sekali kita adakan kajian jalan terang di setiap bulannya di Jumat kedua. Kemudian 2 pekan sebelum pemberangkatan umroh, insya Allah ada manasik umroh. Dan insya Allah di tanggal 1 nanti ada manasik umroh yang akan diisi oleh guru-guru kita semuanya. Ya silakan bagi Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri, lokasinya di kantor Hanadur. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan sedikit doa. Semoga doa ini memberikan kepada kita keberkahan dalam segala amal kita. Yang punya hutang, hutangnya dilunasi. Yang masih kesusahan dalam hidupnya Allah permudah. Yang masih banyak pikiran Allah tenangkan, ya, dan lain sebagainya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya datang dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertanya teman-teman calon jamaah. Kita tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah selalu Bapak Ibu sekalian. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Ustaz Jagan. Sami-sami. Sama vaksin. Besok sama vaksin. Sampai tanggal 1 itu. Informasi untuk Ibu Warsini. Insya Allah tanggal 1 rawuh nggih, Bu.